Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara kuliah online di mata kuliah TQM kedua. Nah, kita akan bahas hari ini melanjutkan pertemuan kemarin. Kita bahas mengenai Six Sigma. Saya coba melanjutkan presentasi kemarin, tapi sedikit mundur supaya nanti tidak lupa apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ya, ada tamu dulu masuk. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan masuk lagi. Ya, kita bahas terkait dengan Six Sigma. Ya. Kita ketahui bahwa Six Sigma itu adalah tingkat mutu di mana hitungannya adalah 3,4 defect. Jadi kesalahan atau kegagalan dihasilkan dari 1 juta peluang terjadinya defect. Ini adalah istilah dari Six Sigma. Six Sigma itu ada 3,4 defect. Jadi hanya 3,4 kesalahan saja dari 1 juta peluang. Hitungannya disebut dengan DPMO. Ya, gitu. Terus nah, yang tadi itu jadi Six Sigma itu 3,4 defect. Jadi semuanya hanya sangat kecil, 9,99% kemungkinan masuk. Sisanya adalah 0,01%. Nah, defect itu adalah kesalahan, kegagalan, juga menjadi apakah ini, misalnya contoh nasi goreng, kemungkinan defectnya adalah tidak enak. Jadi ini adalah hasil komen dari misalnya customer. Ya, kemudian laporan keuangan terjadi terlambat, terus kemudian pengiriman barang salah orang, salah jumlah, penjualan tidak tepat target, salah dan sebagainya. Ini adalah merupakan bentuk dari defect tadi. Jadi sebenarnya apapun itu bisa kita hitung, bisa kita ukur. Jadi tidak hanya berbentuk angka, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain. Jasa juga bisa. Tinggal kita melihat bagaimana cara ngitungnya. Contoh misalnya memeriksa QC 100 spidol dari setiap karton. Jadi meriksa 100 spidolnya aja nih, spidol, tapi dari setiap karton, satu kartonnya berisi 1000 spidol. Jadi hanya ambil 10% saja. Memeriksa 100% dari setiap karton. Nah, satu spidolnya ada satu kotaknya, satu kartonnya 1000. Misalkan spidolnya memiliki 5 peluang, kemungkinan tergores, tinta kering, defect printing, packaging, diameter tidak sesuai, penutup tidak rapat. Berarti ada berapa banyak tuh? Tergores 1, 2, 3, 4, ada 5. Dari 5 kemungkinan, kan ada 5 kemungkinan terjadi defect. Itu terdapat pada saat kita ambil 100 spidol. Ya, 100 spidol ada 5 kemungkinan. Ya, kemungkinan berapa kemungkinan kalau kita ambil sampelnya cuma 100, berarti 100 dikali 5, itu 500 peluang defect. Kalau tadi 500 peluang defect itu dalam 1 juta,
dalam 1 juta. Jika dalam 100 spidol ditemukan defect sebagai berikut. Jadi ini adalah kalau ternyata diambil peluang defectnya adalah 100-500 ya. Ternyata pada saat kita ambil ada 20 yang defect dari 100 spidol. Kita akan memeriksa 100 spidol. 20 defect berarti 20 dikali 1 juta, nah, dibagi tadi 100 kali 5 sama dengan 40.000. Kita sambut dulu tamu. Nah, dari ini 40.000 ini baru kita cek ya, cek berapa sih 40.000 itu. Nah, lihat di tabelnya sekitar di sini antara 3,3 dengan 3,20, berarti antara 3,25. Jadi defectnya short termnya ada di sini ya, itu berarti 3,25, sigmanya 3,25. Nah, begitu pula dengan, jadi DPMO itu rumusnya adalah jumlah defect yang diambil, ternyata defectnya berapa tadi, yang tadi 100 itu ada 20 yang defectnya, dikali 1 juta baru dibagi jumlah yang sampel yang diambil sama peluang kemungkinan, baru kita lihat dari tabelnya. Itu rumusnya. Kasus ini juga sama, kita hitung nih, kita kalkulator manufaktur. Setiap bulannya perusahaan memproduksi dan mengirim barang ke customer dengan jumlah relatif tetap sekitar 1000 unit per bulan. 1000 unit per bulan. Pak Cakra, direktur pabrik, sedang mereview tingkat retur kalkulator yang dikirim ke customer. Nah, untuk bulan Januari sebanyak 0,5% tingkat retur. Nah, kembali ternyata di retur, sedangkan review tingkat retur adalah 5%, dan Februari sebanyak 0,25. Biasanya kalkulator di retur diperiksa ulang dan dilakukan perbaikan bagian produksi. Namun, Pak Cakra terkejut setelah mengetahui bahwa biaya yang memperbaiki pada bulan Februari lebih besar dibanding dengan bulan Januari, padahal 0,25%. Pak Cakra menduga ada permainan di bagian produksi dan dimiliki. Bagaimana caranya? Nah, menghitungnya, kalau tadi 25%, berarti kemungkinan terjadinya berapa? Mengetahui biaya memproduksi pada bulan Februari lebih besar, menduga ada permainan. Ini kan berarti tinggal kita melihat kemungkinan. Kan tadi udah rumusnya tadi dari 1 juta yang ditemukan adalah ngambil returnya ada 25%. Sebentar ya, kita coba hitung. Yang tadi kita coba pakai ini ya. Oh, ini aja Excel. Mana Excel? Oke. Kita hitung ya, coba kita pecahkan. Oke. Berarti kalau jumlah yang tetap 1000 per bulan, berarti itu populasinya ada 1000 ya, 1000 setiap bulan, Januari sama Februari.
kemudian ini 1000 juga, berarti ini adalah populasi. Nah, terus kemudian ternyata ada setiap itu ada retur ya, returnya review tingkat retur kalkulator 0,5%, Januari 0,5%, retur atau retur itu dianggap reject ya, 0,5%, satunya 0,25%. Berarti kalau retur ini berapa banyak tuh? Ini dikali ini, cuman 5. Oh, cuman 5 ya. Yes. Cuman 5. Terus ini dikali 1000, 0,25. Nah, pertanyaannya biasanya kalau ada retur, namun kejut, bantulah cakra menyelidiki tersebut. Kalau ini 25, berarti kan kemungkinan tadi rumusnya kan kali 1 juta tuh jumlah rejectnya, berarti 5 dikurung dulu dari 5 dikali 1 juta, 1 juta, oke. Berarti 5 di pack ya, dibagi kemungkinannya ada cuman 1 ya. Jadi kemungkinan terjadinya reject itu datanya belum ada ya. Putarin dulu. Ini sama dong. 5 juta. Ini juga sama. Oh, ini harusnya ini. Yes. 5 juta. Ini 2,5. Nah, pertanyaannya tadi pun berapa kemungkinan? Kan kemungkinannya tadi tuh ada berapa kemungkinan terjadinya setiap bulan kalkulator. Pak Direktur sedang mereview tingkat retur untuk kegiatan. Biasanya kalkulator di retur diperiksa ulang perbaikan oleh produksi. Namun terkejut setelah mengetahui bahwa biaya untuk memperbaiki pada bulan Februari lebih besar dibanding dengan menduga ada permainan di bagian produksi dan ingin menyelidiki. Ini belum lihat lengkap soalnya ya. Anggap kita tahu bahwa untuk biaya misalnya ya tambah ini harusnya ada satu pilihan. Kalau ternyata ada satu kemungkinan sini tuh kita tambahin soalnya kemungkinan reject misalnya 1 biaya kan retur diperbaiki misalnya layarnya, kedua dikarenakan lecet
pencet si kemasannya 3, misalnya baterainya. Kalau tadi ada kemungkinan, tapi ini biaya layarnya, misalnya biayanya sebesar 1000 perak. Layarnya lumayan 10.000 lah ya. Ini kemasannya 200. Cuman perbaikan. Ini 10.000 ya. Ini 2.000 lah ya. Memperbaiki layar itu ini rada macet. Ya, 2.000 perak. Kalau baterainya 1000 perak. Kalau kita memperbaiki kalau kita lihat seperti itu kan berapa, ada kemungkinan 5 kemungkinan ya. Pada saat di sini berarti tadi ada 5 kemungkinan, 5 kali ngambilnya dari 5 kali 3. Ini kemungkinan. Berarti kan tadi kan ada 5 diambil 5, yang return cuma 5. Nah, pada saat kita ini datanya belum cukup ya. Termasuk cara ngambil sampel dari cara ngambil sampelnya berapa nih kemungkinan. Ini 1000 tidak mungkin. Misalnya ambil 20 ya. Ambil sampling ada 20, ambillah 20 ya, 20, ini juga 20, berarti 20 dikali 5 sama ya. 20 dikali defectnya kan cuma ambil 20 itu berarti tadi kan 5 kemungkinan, 20 dikali 3, 20 dikali 3, sorry bukan kali 5 ya, kan ada 3 kemungkinan ngambilnya, 3 kemungkinannya berapa, rejectnya ada 3 dibagi 3. Jadi ini dikali ini 60, ini juga sama, ini 3, masih kemungkinan 3. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa hitungan sigma-nya adalah berapa. Ini di 60 tadi dikali 1 juta. Kebanyakan 1, ini nggak ada nih.
sigma. Berarti ini kali kemungkinan 3 dikali 20, 60 dikali 600 baginya, kalau sigmanya adalah ini dibagi tadi jumlah yang harusnya taruh ini ya. Kita coba rumusnya, coba lihat ya. Rumus balik lagi sini. Berarti jumlah peluang, jumlah defeknya. Oke. Jadi salah benar tadi, jumlah defeknya ini dikali 1 juta. Oke. Ini sigmanya adalah tadi yang 5 juta dibagi dengan sampling dikali kemungkinan 83.000 dicari di sini 83.000, coba gedein 83.000 sekitar 2,87 ya, sekitar 2,87 ambil aja 2,8 sekitar sigmanya adalah 2,87 sigmanya. Ini gimana, sama nggak? Kalau 41 halo ya, atas mohon atas nama Andri, mohon. Iya. Oke, Andri Hermawan. Mohon. Andri Hermawan. Ya. Oke, mohon banget. Kalau 41 kan ini berarti 2.500.000 dibagi 60 kan, karena 20 kali 3 kisaran sekitar, kita lihat di tadi berapa, 41.000 alangin 41.000 berarti di atas di bawahnya ya, antara 54 sama 41.000 berarti ke atas, berarti 327 kali ya, 327 kali. Nah oke, kita coba lihat di sini tadi itu berapa? Di sininya kan 341 ya, 327 ya, 327 enggak dong, 32 tengah-tengah 325 oke, 325 berarti di sini 325 saya pakai titik. Nah tetapi walaupun ini 3,25 sigmanya, berarti presentasi kemungkinan masuk ada di sini ya, karena 25%. Nah, apa yang bisa membedakan? Bisa jadi karena mahal
setelah diteliti ternyata bisa tadi ya, tambahin sini mana yang ini ya. Nah, ternyata yang paling banyak mungkin bisa jadi di yang ini, biaya layarnya banyak. Nah ini harus ada pengguna, ini setiap ambil di sampel 20 pieces, harus tadi yang melengkapi. Jadi kemungkinan terjadinya apa yang sebenarnya terjadi pada bulan Januari mengalami ya, ini Januari itu memang kemungkinan sigmanya itu sangat rendah, jadi sangat lebar, atau kemungkinan sigmanya karena 2,87, jadi yang akan ditolak akan lebih banyak, tetapi tingkat yang diambil kemungkinan karena harganya lebih rendah, yang rejectnya tipikal yang memang terkonsentrasi pada misalnya misalnya lecet kemasan sama baterai biasanya. Tapi pada saat di kondisi yang kedua itu Februari memang menyempit ya, lebih bagus, yang penerimanya akan lebih besar, dan semakin tinggi sigmanya penerimanya akan banyak, tetapi yang rejectnya akan terkonsentrasi kepada biaya layar, karena rejectnya banyak yang di layar, dimana satu layar 10.000 misalnya. Nah kira-kira itu yang menjelaskan apa yang terjadi. Ini datanya soalnya kurang. Terus kemudian bagaimana? Nah ini sebenarnya sigma yang tadi D per million itu kan semakin tinggi, kemungkinan terjadinya rejectnya akan semakin besar, dia melebar. 2 tadi kita di sini, 3 semakin mengecil, tapi yang ditolaknya itu tadi konsentrasi kepada ada reject yang cukup mahal dalam rangka perbaikannya ya. Contoh berikutnya adalah untuk setiap 300.000, kalau sigmanya ada 3.000 yang salah, tapi kalau Six Sigma cuma 1 yang salah. Jadi banyak diterimanya, semakin besar sigmanya, kemungkinan diterimanya produk akan semakin kecil, dan salahnya cuma sedikit. Kalau misalnya ini salah kirim, karena konsentrasi salah kirim. Begitu pula 500.000 ada 400 atau 3 sigma sekitar ini yang crash, ini cuma 2, dan seterusnya. Ini akan lebih mengecil. Kira-kira untuk memahami sigma ini adalah merupakan standar deviasi. Ini ada soal lagi yang lain kayak semacam ini. Nanti kalian coba latihan apa yang menjadi penyebabnya. Nah ini tadi ada yang masuk nggak ya? Ada yang masuk, nggak ada yang oke. Kita lanjutkan ke sini. Ini juga sama. Jadi nanti sigmanya ini kan tinggal semakin 1 sigma, berarti kan semakin sempit ya, ditolaknya akan lebih banyak. Ini kan 1 sigma nih, 1 sigma saja. Ini 1 sigma, saya pakai garis ya, insert garis. Nah ini
Ini sigma garis 1, lihat ini. Nah, berarti di sini ini satu kan. Berarti rentang yang dia terima yang dia terima itu kan semakin yang diterima antara satu dengan ini daerah ini, tapi yang ditolak itu kan banyak ya, sebetulnya semakin dia sigma 2 dia semakin ke kanan, terus semakin 3 semakin besar, semakin 6 ini berarti hampir seluruhnya diterima, yang ditolak kemungkinan sangat kecil, makanya dia 3,4 defect per 1 million, defect per million opportunity. Jadi opportunity kemungkinan terjadi. Cara menghitungnya seperti itu. So kita seterusnya yang sales itu sigma sekitar segini 4%. Paham ya mengenai sigma itu. Oke. Nah sekarang bagaimana kita quantum leap, melakukan lompatan yang tadinya terjadinya suatu perbaikan ini kan dari yang tadinya sigma 1 itu harus berubah ke sigma kedua pindah ke sigma 3. Semakin bagus adalah sigmanya akan semakin besar. Jadi bagaimana tadinya sigma 3 itu mau pindah ke sigma 4, itu apa yang harus kita lakukan, perbaikannya apa, what's need to make the leap, bagaimana kita membuat lompatannya ya, kebanyakan sih di sini most company 3,5 sigma mau ke 4 sigma ya, harus terbuka, harus convection, harus new skill, tools, information, dan sikap-sikap baru di dalam rangka untuk naik ke sigma keempat. Nah kita kalau sigma ke Six Sigma ini adalah 9,9% itu akan dibuat kualitas yang dapat diterima. Nah, errornya cuma 3,4 error saja. Itu adalah pengertian Six Sigma. Nah, Six Sigma ini bisa dalam rangka membantu mengurangi, pertama mempercepat, mengurangi defect atau ya kecelakaan, mengurangi dari kesalahan, menurunkan variability atau menurunkan varietas, jadi terlalu banyak variasinya itu diperkecil, kemudian meningkatkan selain waktunya atau diterimanya presentasi, kemungkinan diterima kualitasnya tinggi, sama defectnya menurun, dalam rangka apa? Meningkatkan customer loyalty dan bagaimana meningkatkan moral dari pegawai. Terus kemudian kita lihat dulu sasaran berikutnya. Untuk itu ada dua metode dalam rangka untuk meningkatkan Six Sigma. Pertama dengan metode DMAIC dan DMADV. Nah, kita DMAIC itu kegunaannya dalam rangka untuk meningkatkan urutannya ya. DMAIC itu singkatan dari define, kita dapatkan dulu masalahnya apa, kemudian kita ukur, mengukur sejauh mana masalah itu terjadi, terus kita baru analisa, kemudian improvement dari hasil analisa tersebut. Setelah di improvement baru dikontrol kembali nih, setelah dilaksanakan kembali dikontrol bener nggak. Itu adalah proses DMAIC. Nah kalau DMADV ini dalam rangka untuk desain, dalam rangka creating a new product
dalam rangka membuat suatu produk baru ataupun service yang baru dari from the scratch, dari yang kosong, yang dari nol. Nah, ini juga disebut dengan DFSS. DFSS itu design apa saya lupa, DFSS. Kemudian skenario-nya company wants to build a sport car. Misalnya contoh membangun sebuah mobil olahraga sport. Jadi DMFDV ini adalah singkatan dari sama, tetap desain masalahnya apa, diukur, dianalisa, baru didesain baru verifikasi dari hasil desain. Nah, DMDV ini kalau tadi kan prosesnya sebelumnya itu kan DMAIC itu proses yang ada di masalahnya apa, diperbaiki masalahnya. Kalau ini dibikin baru lagi, udah didesain ulang. DMDV. Nah, Six Sigma ini diterapkan oleh seorang dari Motorola, ya. Nah, kemudian mengenai konsep-konsep ini adalah Six Sigma. Si penciptanya adalah Bill Smith. Nah, kemudian dikembangkan oleh CEO Motorola Bob Gelfand. Ya. Kemudian terus diteruskan oleh di leveraging oleh Universitas Motorola oleh Jack Welch. Nah, sama Jack Welch dipertegas lagi di perusahaan General Electric GE. Kemudian dari beberapa Six Sigma program ini mengcover termasuk aspeknya, alat-alatnya, topik mengenai lean manufacturing, dan juga bagaimana kita diterapkan pula nanti di tahun 1960 oleh Toyota Production System, dan juga di Boeing, Ford sama Boeing tahun 90-an. Nah, Lean Six Sigma ini atau Six Sigma ini secara sejarah ini ada dari Boeing tahun 900-an, diterapkan Motorola, prinsip-prinsip Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, sama oleh beberapa GE juga. Jadi banyaklah sudah diterapkan. Nah, ini dari tahun penerapannya juga dalam bidang quality inovasi di statistik control tahun 1960, diterapkan TQC, diterapkan TQM, diterapkan Six Sigma, sama Business Excellence Framework itu nanti di MBNQE. Nah, Six Sigma ini sejarah itu banyak diterapkan lah ya. Nah, ini adalah Six Sigma dari tahun 1988. Motorola mendapatkan Malcolm Gove National Quality Award atau MBNQA. Kemudian Six Sigma Research Institute tahun 90, kemudian instruktur Black Belt, Motorola, dan seterusnya. Ini sejarah sampai kita tahu bahwa merumuskanlah sesuatu yang disebut dengan Six Sigma Approach. Jadi Six Sigma Approach ini terkait ada kemungkinan, maybe traffic, maybe. Nah, ini adalah mengukur feasibility. Nah, baru kita lihat pengalian dari rumus DMAIC ini menentukan apa sih yang kita dapatkan suatu rumusan ini, Define, Measure, Analysis, Implement, Control. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan atau menetapkan define phase. Menetapkan phase masalahnya itu bisa kita lihat dari beberapa defect itu kita bikin. Nah, bisa juga kita bikin semacam voice of customer survey. Ada keluhan-keluhan itu kita harus tangkap. Baru kita ukur seberapa jauh si
keluhan-keluhan pelanggan ini menjadi bagian dari yang harus diselesaikan. Nah, Measure Page ini kita gunakan pakai Seven Tools juga bisa, itu di misalnya pakai histogram, kemudian pakai histogram bisa pakai. Nah, berikutnya Analyze ini menggunakan metode apa sih penyebabnya diagram tree ataupun nanti pakai diagram fishbone, itu Analyze penyebab masalahnya, baru kita rencanakan improvement, bagaimana perbaikan itu harus setelah diterapkan dikontrol kembali apakah memang tetap jalan atau harus ada perbaikan. Define, measure, analysis, improvement, sama control. Nah, di dalam rules responsibility ini ada yang beberapa Six Sigma ini menggunakan skill dari kemampuan si pekerjanya itu dengan menggunakan sabuk belt sheet. Sabuk ini untuk meningkatkan motivasi untuk pada tim dari perbaikan terus-menerusnya itu. Nah, ini ada pembagian kerja dari Six Sigma ini. Kalau misalnya eksekutif, urusannya menetapkan visi, mengantarkan perbaikan, pimpinan perubahan, nah ini adalah eksekutif. Nah, kalau champion itu adalah project owner-nya. Ini harus black belt manager. Dia harus pengalaman untuk memperbaiki proses kerja. Kemudian dia juga kalau bisa harus ada yang mastermind-nya, itu memberikan arahan. Sebagai trainernya juga termasuk dia harus master black belt. Kemudian black belt black belt full time juga. Kemudian green belt membantu black belt, tugasnya adalah membantu black belt, dan yang lain part time project spesifik, dan ini dikerjakan oleh seluruh karyawan supaya nanti dia jadi ada dia tingkatnya sabuk hitam, sabuk kuning, sabuk hijau. Master black belt ini sangat berpengalaman, sangat terdidik untuk menerapkan Six Sigma Expert. Ini ada sekolahnya sendiri ya, di dalam Six Sigma black belt ya. Dan ini juga harus menggunakan metodologi design eksperimen (DOE). Dan ada yellow belt, champion, sponsor, dapat nanti penghargaan. Nah, ini dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan Six Sigma itu. Jadi, kesimpulan dari Six Sigma ini, sebentar. Halo Bu, halo, ya, ikat. Oh ya, bisa ya. Kainnya dari mana? Oh ya, satunya 15.000 Bu kalau kita kerjakan ya. Saya juga begitu. Ini Kodas ini kan yang kemarin. Oh iya, yang kemarin emang segitu biasanya, bukan biasanya begitu. Yang biasanya segitu, kemarin juga kan. Oke ya, baik. Kemudian maaf enggak Bu, ada kesimpulannya adalah Six Sigma merupakan data driven process. Jadi melakukan perubahan paradigma perusahaan dalam berperilaku. Sebentar. Ya, halo, gimana? Oh iya, paling besok bisanya pagi ya. Hari ini saya ada meeting ya.
besok pagi. Jam 8 boleh, jam 9 boleh. Ya, boleh. Terima kasih. Kesimpulan, jadi si perusahaan itu harus melakukan analisis yang pertama, kemudian paradigma yang tadi menggunakan kemarin, dulu KCC tidak pernah menggunakan itu. Jadi pada saat kita menerapkan Six Sigma harus berpatokan kepada tadi defect per million, DPMO, defect per million opportunity. Nah, terus bagaimana cara melakukan improvementnya? Pertama dari berperilaku, penanganan pelanggannya, menghasilkan produk dan sebagainya. Terus dapat diterapkan di service dan manufacturing industri juga bisa, dan juga diterapkan di perusahaan-perusahaan kecil atau besar. Nah, perusahaan yang menerapkan Six Sigma banyak yang sudah menerapkan, termasuk perusahaan besar, dan mereka cenderung lebih banyak menghasilkan satu benefit yang lebih tinggi dan biayanya kita bisa tekan. Nah, ini adalah checklist beberapa perusahaan. Apakah Anda di semacam surveinya ya? Nah, kalaupun kenapa tidak cocok, mungkin kita bisa lihat mungkin terlalu tinggi, SDM-nya kurang. Nah, kalau di DMAIC, DMNDV itu adalah proses untuk melakukan define, contoh misalnya dibutuhkan tanggal jam segini harus selesai, misalnya harus diantar, terus kemudian dilakukan measure dari jam berapa, jam sekian sampai jam segini 60 menit, kita lakukan riset dulu, analyze kenapa ini kok ternyata macet, walaupun lebih cepat tapi pada jam segitu itu lebih cepat, untuk itu perlu berangkatnya lebih pagi 6.30 misalnya. Kalau ini ya pada saat jam sekolah. Nah, sehingga pelaksanaannya adalah kita desain ulang lebih pagi gitu, diturunkan sehingga improvement ini sampai pada waktu yang pilihannya adalah yang B, jam sekolah. Sehingga di sini terjadi penurunan, walaupun di sini lama, tapi yang dipilih adalah B karena diantar sebelum anak-anak sekolah. Nah, kemudian dikontrol lagi. Nah, kalau ternyata ada yang lebih baru, siapa tahu ada yang lebih cepat, nah, mungkin punya alternatif jalur rute dengan menggunakan pola D. Dan seperti itu kira-kira dari DMHDV ini satu metode untuk melakukan redesign. Ini contoh berikutnya MDV, kita mau dapat melakukan apa sih ininya, customer also including toward the cars have misalnya pengennya 150 mph untuk bisa mobil semacam balap ini, kemudian diukur sampai sejauh mana, type-nya seperti apa, kemudian kita analyze. Ini bagusnya seperti kombinasi, ada beberapa harus top speed nggak bisa, sehingga perlu ada satu pakai oli lah gitu ya, analyze apa yang diharapkan, dibuat desain ulang supaya diikutin atau di harapan dari pelanggan akan didapat. Itu kira-kira yang menjadi sepintas terkait dengan Six Sigma. Jadi kalau kalian mau lebih dalam lagi Six Sigma, kalian bisa ikut lagi di beberapa pelatihan terkait dengan Six Sigma Black Belt gitu. Itu akan diasah kembali. Ya. Oke, itu menjadi materi hari
hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.